Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Anak-anak sekalian yang saya cintai, sebelum kita memulai obrolan kita ya tentang peran dan fungsi atau makna dan peran dari nikah atau rumah tangga ya, kita sama-sama memanjatkan syukur kepada Allah SWT. Pagi hari yang cerah ini kita masih bisa berkumpul, bertemu, bertatap muka, sekalipun via Google Meet ya, virtual ya. Tapi sekalipun kita berjauhan, mudah-mudahan tidak mengurangi makna dari acara kita di pagi hari ini. Salam dan salam semoga Allah curah limpahkan pada anutan, pada toladan kita semua yang telah menunjukkan kebenaran dan mengentaskan kita dari kejahilian. Beliau adalah Muhammad bin Abdullah, Nabiullah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, semoga salam dan salam melimpah atau tercurah juga kepada anggota keluarganya, kepada sahabatnya yang lurus, kepada pengikutnya, ya. Dan termasuk kita berharap tentu saja mudah-mudahan kita yang masuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Baik. Anak-anak sekalian, UA diberi tugas untuk menyampaikan materi kajian yang terkait dengan munakahah ya, atau pernikahan. Karena ini menjadi sangat penting sehingga persiapan-persiapan setidaknya dari keilmuan itu penting untuk kita miliki supaya kita punya bekal kalau ditakdirkan oleh Allah nanti kita diberi pasangan ya oleh Allah, sehingga kita tidak terlalu menghadapi kesulitan-kesulitan gitu ketika kita menghadapi tantangan di dalam menjalankan bahtera rumah tangga lah, begitu kira-kira ya. Baik, masih ada yang ingat materi pengantar mungkin beberapa bulan yang lalu ya, yang terkait juga dengan munakahah atau pernikahan ini ya. Mudah-mudahan ingat ya. Jadi dulu UA menyampaikan di dalam pengantar bahwa kenapa di dalam hidup ini harus ada munakahah, harus ada pernikahan, kan gitu ya. Mudah-mudahan masih ingat gitu kan. Dan mengapa di dalam agama kita, dalam agama Islam, agama para nabi dan rasul, dan yang terakhir disempurnakan oleh Rasulullah SAW, mengapa harus ada pernikahan gitu dalam hidup manusia, kan gitu ya. Nah, waktu itu mudah-mudahan meskipun secara selintas sudah ada beberapa poin yang sudah Wak sampaikan dan mudah-mudahan bisa ditangkap ya. Dulu salah satunya adalah bahwa dengan pernikahan itu ada kejelasan identitas. Dalam hal ini adalah keturunan. Identitas keturunan ini ya, ini menjadi kunci dari kunci dari kebaikan atau keteraturan sosial gitu kan. Jadi ketika ada hubungan yang jelas antara manusia dengan manusia lainnya, dalam ini misalkan hubungan yang jelas seseorang itu siapa anaknya, seseorang itu siapa bapaknya, itu sangat penting gitu kan. Atau dengan kata lain keluarga itu sangat penting. Kalau orang tidak jelas identitas keluarganya, maka ini akan menimbulkan banyak persoalan gitu kan. Macam-macam ya dulu persoalannya, persoalan psikologis gitu kan. Karena keluarga itu menjadi basis perbaikan atau persiapan atau kesiapan psikologis bagi setiap manusia, sehingga keluarga itu menjadi penting. Jadi kalau seseorang itu tidak punya keluarga, maka dia ketika menghadapi kesulitan-kesulitan psikologis, dia tidak punya tempat kembali dan dia akan cenderung mudah putus asa, cenderung cenderung rapuh dan sebagainya. Dan mungkin cenderung dia kehilangan tujuan dan cita-cita yang tinggi dan mulia. Dan itu kalau seseorang tidak
punya tujuan, ya dia akan berbuat apa saja gitu, baik dan buruk tidak ada artinya gitu kan. Lalu ada persoalan-persoalan etika atau sopan santun gitu ya. Jadi ketika ada bapak, ada anak, itu ada sopan santun, ada etika di tengah-tengah masyarakat gitu kan. Bayangkan kalau seseorang itu di dalam masyarakat tidak mengenal anak, tidak mengenal bapak. Jadi orang tidak punya bapak, tidak punya anak, tidak punya ibu dan sebagainya. Itu tidak akan ada sopan santun gitu kan. Mungkin manggil nama saja seenaknya gitu kan. Oleh karena itu kan Aki kita juga mungkin pernah menyaksikan kalau menikahkan di antara kita itu kan dilarang menyebut nama kan gitu kan. Suami dan istri itu dilarang menyebut nama. Ini bagian dari etika gitu kan. Kalau ke istri tidak boleh manggil nama, harus manggil D atau Nyi atau Nyai atau Yang atau apapun ya. Termasuk ke suami juga sama, nggak boleh manggil nama karena itu bagian dari etika. Nah termasuk anak ke bapak gitu, nggak mungkin anak memanggil bapaknya dengan sebutan nama saja tanpa menyebut bapak, abi atau apapun lah kira-kira. Ini etika. Yang berikutnya yang tidak kalah pentingnya tanggung jawab. Kalau seseorang itu nggak jelas anak siapa, nggak jelas bapaknya siapa, siapa yang akan tanggung jawab secara khusus gitu? Kan gitu. Memangnya ada orang yang yang bisa bertanggung jawab terhadap tiap-tiap orang gitu kan, selain orang tua atau selain anggota keluarga gitu kan. Nggak ada. Kalaupun ada terbatas gitu kan, yang bisa disentuh terbatas gitu. Ini pengalaman seperti ini banyak sekali yang menunjukkan bahwa kalau keluarga tidak ada, manusia itu tidak bisa dihargai sepenuhnya sebagai manusia gitu. Oleh karena itu pernikahan itu menjadi sangat penting. Dan yang ujung-ujungnya adalah keteraturan sosial. Jadi kalau ada etika, ada tanggung jawab gitu kan, ada kekuatan mental, spiritual atau psikologis, maka masyarakat itu akan menjadi masyarakat yang baik, masyarakat yang teratur gitu kan. Ini luar biasa gitu kan. Ya, itu pendahuluan saja yang pernah Ua sampaikan di pengantar dulu. Nah, itu memang sangat umum. Nah, kita coba lebih mendalami lagi, mudah-mudahan ini menjadi apa namanya? Menjadi pemahaman, menjadi keyakinan untuk kita semua ketika nanti kita memahami mengapa penting pernikahan itu ya bagi manusia dan mengapa agama itu mengajarkan dan menetapkan adanya syariat pernikahan. Gitu kan. Baik, coba dilihat satu ayat yang sama dengan ayat yang dulu yang Wak pernah sampaikan di surah Rum ayat 21. Ini ayatnya sangat populer, kemudian seringkali dipakai dalam undang-undangan pernikahan gitu ya. Tapi nggak tahu maknanya difahami atau tidak. Nah, oleh karena itu penting untuk kita kaji supaya kita tidak hanya sekedar mencantumkan ayat itu di dalam undangan gitu ya, tetapi kita betul-betul memahami dan itu menjadi bekal untuk kita mengarungi bahtera keluarga gitu. Anak-anak sekalian, Wak bacakan saja ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Yang artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya, kebesaran Allah, ialah Dia menciptakan azwaj, pasangan-pasangan untukmu. Jadi maksudnya dalam hal ini khususnya manusia adalah laki-laki dan perempuan. Jadi laki-laki manusia itu diciptakan berbeda gender. Ada laki-laki, ada perempuan yang itu menjadi pasangan. Di sini dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. An khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Nah, di sini yang pertama kali adalah litaskunu ilaiha. Agar kamu cenderung dan tentram kepadanya. Dan Dia menjadikan di antara kamu rasa kasih dan sayang, mawaddah dan rahmah. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir. Ini ya. Jadi ini ayatnya populer sekali, sering ditulis di dalam undangan pernikahan, tapi mudah-mudahan maknanya juga difahami dengan baik. Baik, ini mungkin lebih sedikit ke
yang mendasar lebih ke individual masing-masing kita gitu ya. Kita coba dalami ayat ini. Anak-anak sekalian, tadi yang pertama, Allah sudah mentakdirkan kita, sudah menciptakan manusia berpasang-pasangan kan gitu. Bahkan dalam banyak ayat yang lain, Allah itu menciptakan makhluknya berpasangan-pasangan. Jadi tidak hanya manusia saja, tumbuhan dan hewan juga Allah ciptakan berpasangan-pasangan. Baik, jadi sekali lagi Allah sudah menakdirkan kita semua ya diciptakan dalam bentuk pasangan-pasangan. Ada laki-laki dan perempuan, dan bahkan tidak hanya pada manusia, makhluk lain pun dalam ayat-ayat yang lain Allah ciptakan berpasang-pasangan. Apakah itu tanaman, apakah itu hewan. Ini sangat jelas buat kita. Nah, dan itu menjadi basis, menjadi dasar kenapa pernikahan itu jadi konsep, jadi aturan di dalam Islam gitu. Kita penting harus memahami kenapa sih ada apa sih dengan fenomena, ada dengan fakta, ada kenyataan berpasangan-pasangan gitu kan. Nah, ini menjadi salah satu dasar pemikiran, maksudnya dasar pemikiran yang bisa kita pahami kenapa munakahah, kenapa rumah tangga itu menjadi penting gitu. Nah, kalau kita bicara pasangan, ya azwaj itu kan berarti berangkat dari fakta bahwa ada perbedaan gitu kan. Gitu. Tetapi manusia itu sama sebenarnya. Derajat khalqiyahannya, derajat penciptaannya itu sama maksudnya. Dia punya potensi yang sama, gitu kan. Ada jasad, ada ruh, ada akal, ya, ada hati nurani. Laki-laki perempuan sama, gitu kan. Tetapi kenapa Allah menyebutnya azwaj? Memang ada fakta yang ada kenyataan yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Nah, itu yang harus kita pahami. Sehingga tidak mungkin manusia secara utuh itu, keutuhan manusia itu sampai manakala manusia tidak saling melengkapi. Gitu. Oleh karena itu ini menjadi sangat penting. Tapi sekali lagi, kenapa harus ada menikah? Karena tadi kenyataannya manusia itu ada perbedaan laki-laki dan perempuan. Gitu kan. Makanya azwaj ini saling berpasangan, saling melengkapi. Gitu kan. Nah ini sekali lagi ini menjadi dasar gitu kan. Kita bisa melihat ya perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Tapi sekali lagi mohon maaf, ini bukan perbedaan derajat antara laki-laki dan perempuan. Manusia, laki-laki dan perempuan itu derajatnya sama di mata Allah. Gitu. Karena tadi potensinya sama, dia bisa mencapai derajat kemuliaan, derajat ketakwaan yang sama. Gitu. Tapi kita harus mengerti kenapa laki-laki dan perempuan berbeda. Ya, kenapa laki-laki dan perempuan berbeda? Karena tadi ini dari fakta baik fisik biologis, biofisik maupun mental spiritual itu berbeda. Ada kecenderungan-kecenderungan yang berbeda. Ada ya kecenderungan-kecenderungan yang berbeda. Gitu. Nah, ini akan menjadi lebih sempurna kalau tadi disatukan melalui ikatan nikah, melalui ikatan keluarga. Gitulah kira-kira. Jadi kalau kita mengelompokkan ada laki-laki dan perempuan dan kita menunjukkan tugas dan fungsi yang berbeda-beda, itu bukan berarti merendahkan derajat satu dari yang lain, bukan. Tapi menempatkan fungsi dan perannya masing-masing sesuai dengan karakteristik, sesuai dengan sifat-sifat biologis, sifat-sifat fisik maupun sifat-sifat batiniah, kecenderungan-kecenderungan batiniah, gitu loh. Ini penting. Nah, kita bisa lihat secara fisik laki-laki dan perempuan itu berbeda kan, gitu ya. Misalkan dari fisik saja, dari morfologinya kan beda, gitu ya. Kita bisa lihat secara jelas. Makanya semua orang menerima kan ada gender laki-laki, ada gender perempuan. Karena itu dilihatnya dari morfologi, dari anatomi dan sebagainya. Gitu. Jadi ini kesadaran pertama yang harus kita pegang bahwa laki-laki dan perempuan itu berbeda. Gitu. Dalam hal biologis saja, dalam hal fisik saja itu berbeda. Kulitnya cenderung berbeda. Kalau laki-laki cenderung kasar, kemudian perempuan cenderung halus. Gitu. Jadi ini pasti ada misinya, gitu kan? Kenapa Allah menciptakan dari sisi fisik, dari sisi morfologi, dari sisi biologisnya berbeda, gitu kan? Pasti ada misinya. Jadi kalau kita
menyamaratakan, sebutlah ikut konsep Barat gitu kan, yang disebut dengan apa ya, kesetaraan gender gitu kan. Yang dimaksud kesetaraan gender dalam Barat itu akan berbeda dengan maaf, berbeda dalam pandangan Islam. Jadi dalam dalam kesetaraan gendernya Barat itu manusia laki-laki dan perempuan disamaratakan gitu, sehingga menuntutnya semuanya harus sama gitu kan. Padahal Allah menciptakan morfologi, anatomi, fisik yang berbeda itu punya misi masing-masing, punya peran masing-masing. Nanti kita bisa lihat gitu. Kenapa laki-laki nggak bisa berdiri sendiri, perempuan nggak bisa berdiri sendiri, saling melengkapi. Ini dilihat dari fisik saja sudah jelas gitu kan. Oke ya. Kemudian dari sisi biologisnya, jelas fungsi dan peran wanita dan laki-laki berbeda. Ya kan gitu. Wanita itu yang menjadi tempat tumbuhnya seorang bayi manusia yang akan lahir ke tengah-tengah manusia, yang itu tidak ada dalam laki-laki kan gitu kan. Dari perannya dari situ juga akan berbeda. Gitu. Dari alat reproduksi berbeda. Kecenderungan-kecenderungan psikisnya, psikologisnya, kejiwaannya juga berbeda kan gitu ya. Kita bisa lihat kan gitu kalau kita bisa urai gitu kan, misalkan dari sisi sifat ini, dari sisi mental spiritual ya, dari batiniahnya ya, itu berbeda, psikologisnya berbeda. Kalau laki-laki itu lebih mengandalkan logika kan gitu kan, kalau wanita itu lebih kuat di dalam sisi emosinya gitu, perasaannya gitu kan. Tapi bukan berarti wanita tidak ada logika atau laki-laki tidak ada perasaannya, tidak. Ini kecenderungan-kecenderungan yang diberikan oleh Allah. Jadi kalau laki-laki itu lebih kuat dari sisi logikanya, wanita lebih kuat dari sisi emosinya atau perasaannya, gitu kan? Sehingga wanita itu lebih sensitif, kan gitu kan? Laki-laki lebih apa namanya ya? Lawan dari sensitif apa? Mungkin rada kalau bahasa ekstrimnya ndablek gitu. Bukan berarti ini, tapi dia tidak mudah terbawa oleh perasaan gitu, tapi dia apa namanya lebih berpikir secara logis kan gitu. Ini karena bagian dari tadi kecenderungan-kecenderungan yang melekat pada sifat-sifat laki-laki dan perempuan yang memang berbeda gitu kan. Misalkan ada sifat lain gitu kan, wanita itu pasti lembut kan gitu kan. Laki-laki itu cenderung kasar gitu, lugas kan gitu ya. Kan ini berbeda gitu kan. Dan justru kalau kita lihat kenapa laki-laki cenderung kepada wanita, karena dalam wanita itu ada kelembutan gitu kan. Nggak mungkin kalau laki-laki yang kasar pengennya kepada orang yang kasar lagi, karena dalam dirinya sudah ada gitu, ngapain cari yang kasar. Jadi perbedaan-perbedaan inilah yang menyebabkan secara fitrah manusia laki-laki cenderung pada wanita, wanita cenderung kepada laki-laki gitu. Wanita yang lembut ya jangan nyari pasangan, nggak akan apa namanya dalam pasangan hidup ya, dia tidak akan tertarik kepada yang lembut lagi gitu. Sebelah nyari laki-laki yang gemulai, rada repot kan begitu. Karena memang tadi sifat-sifat yang diberikan oleh Allah yang berbeda ini akan menjadi penguat dalam konteks azwaj, dalam konteks berpasangan gitu kan. Misalkan wanita juga lebih cenderung pemalu gitu kan, laki-laki lebih cenderung pemberani kan gitu ya. Kemudian ada lagi wanita lebih cenderung ingin diperhatikan dan manja. Laki-laki dalam hal itu dia punya kecenderungan yang berlawanan, dia cenderung memberi gitu ya dan sebagainya, mengayomi dan sebagainya. Jadi ini adalah karakter-karakter atau kecenderungan-kecenderungan yang diberikan oleh Allah dalam konteks tadi azwat gitu, saling berpasangan gitu. Oleh karena itu laki-laki itu kecenderungannya ke perempuan, perempuan kecenderungannya kepada laki-laki gitu. Nah, ini adalah sebuah fakta, sebuah kenyataan, sebuah fenomena alamiah yang Allah berikan kepada kita semua gitu. Jadi jodohnya laki-laki itu perempuan, jodohnya perempuan itu laki-laki. Jadi kita tidak ada konsep laki-laki kawin dengan laki-laki, perempuan kawin dengan perempuan. Alhamdulillah. Itu bukan dalam konsepnya Islam, dan itu dikutuk di dalam Islam dan dikutuk dalam agama-agama samawi yang diberikan oleh Allah kepada Nabi dan Rasul sebelumnya. Gitu. Nah, ini harus dipahami. Karena itu sekali lagi, nah kalau kita menyadari pertama tadi, kalau memang laki-laki dan perempuan itu diberi perbedaan-perbedaan fisik, itu ketika dipasangkan oleh Allah itu tujuannya adalah untuk menjamin, untuk mempertahankan
kelangsungan hidup manusia atau eksistensi manusia, kan gitu. Jadi manusia tidak akan eksis kalau manusia tidak menerima konsep pernikahan ini antara laki-laki dan perempuan. Gitu. Jadi wajar kalau di dalam agama Islam, agama Samawi, kita bisa lihat juga dilacak di dalam Injil maupun Taurat, pasti dia mengutuk yang namanya kecenderungan seksual antara laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan. Karena itu menolak eksistensi manusia, menolak keberadaan manusia. Gitu. Bayangkan saja, gitu. Kalau semua ini kecenderungan seperti kaumnya Nabi Lut, maaf, itu semuanya laki-laki atau kegandrungan masyarakat lah, laki-laki cenderung kepada laki-laki, perempuan, itu tidak akan berkembang biak tuh manusia itu, tidak akan melahirkan keturunan, dan itu akan menyebabkan kepunahan manusia, kan gitu. Selain ada dampak-dampak lain, dampak-dampak psikologis, dampak-dampak sosiologis gitu. Nah, oleh karena itu Allah Maha Bijak bahwa Allah memasangkan antara laki-laki dan perempuan, perempuan dan laki-laki. Jadi menjadi sangat penting gitu ya, perlu kita pahami gitu ya. Sebab apa? Sekarang itu berkembang pemahaman-pemahaman yang keluar dari agama, pemahaman-pemahaman yang hanya mengandalkan akal pikiran saja tanpa petunjuk wahyu dari Allah, dan ini akan menyebabkan kerusakan gitu kan. Jadi di kampus misalkan, mohon maaf ini ada seloroh kan gitu ya, sekarang itu selorohnya itu gimana ya, rada lupa, tapi intinya gini, wanita cantik-cantik itu yang ada itu pasangannya adalah laki-laki yang gendut-gendut lah. Mengapa? Karena yang ganteng-ganteng digait lagi sama yang ganteng-ganteng gitu kan. Dan itu terjadi, mohon maaf gitu kan. Saya tidak tahu di kalau di kampus itu ada isu-isu itu, dan itu beritanya dari banyak sumber gitu. Jadi naudzubillah gitu kan. Ini akibat cara hidup, cara berpikir dari konsep-konsep barat, konsep-konsep modern gitu ya. Dan ini bukan datangnya dari agama, dan ini akan bertentangan dengan agama sama sekali gitu. Oleh karena itu, kalau ada kecenderungan-kecenderungan begitu, ada orang yang cenderung-cenderung begitu mengajak kepada kita, jauhilah. Karena itu siksanya sangat keras gitu di dalam agama-agama Samawi gitu kan. Baik, jadi sekali lagi perbedaan-perbedaan morfologi, fisik, biologis itu akan menjadi apa namanya penentu bagi keberadaan manusia, bagi eksistensi manusia. Tadi melalui pernikahan, gitu kan. Dan ini sangat terkait nanti, sangat terkait dengan misi dari penciptaan manusia, sangat terkait dengan misi dan tugas manusia. Nanti kita bisa lihat. Ya, sekali lagi, tapi sekarang dari sisi fisik saja, Allah sudah membeda-bedakan atau memberikan kecenderungan-kecenderungan yang berbeda, itu dalam konteks sebenarnya setidaknya untuk keberlanjutan hidup manusia atau eksistensi manusia. Nah, belum lagi tadi dari sisi batiniah atau dari sisi psikologis, dari sisi mental, wanita dan pria itu berbeda gitu kan. Karena itu ya sudah didesain oleh Allah gitu, supaya kita pahami, supaya kita renungi gitu kan, apa maknanya gitu kan. Sama gitu. Nanti ujung-ujungnya adalah untuk menyempurnakan penciptaan manusia, menyempurnakan tugas dan misi manusia gitu kan. Nanti kita lihat tadi sekali lagi dari sisi mental, spiritual, psikologis ada kecenderungan yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki itu logis, gitu kan, wanita itu lebih emosional, mengandalkan perasaan, kemudian perempuan itu halus, atau ya laki-laki cenderung kasar, kemudian wanita itu sensitif, laki-laki itu cenderung ya logis sebenarnya, kemudian wanita itu lebih sabar dan lebih tahan gitu ya, punya daya tahan yang tinggi, laki-laki lebih cenderung tergesa-gesa gitu kan ya, dan lebih mudah putus asa kalau menurut saya gitu kan. Coba aja kalau nanti dilihat dari beberapa perbandingan gitu, wanita itu lebih tahan sebenarnya dari laki-laki. Coba bayangkan saja seorang ibu dari kita semua nih yang melahirkan kita, itu dalam waktu 9 bulan bisa mengandung kita dengan berat, sebutlah berat badan atau berat kandungan misalkan 5 kilo saja. Kita cobakan kepada laki-laki.
akan sanggup nggak? Tapi wanita sanggup. Wanita itu lebih punya daya tahan yang lebih tinggi dibanding laki-laki. Nah ini ya tadi wanita lebih pemalu, kemudian laki-laki lebih pemberani, semuanya saling melengkapi gitu kan. Nah ini sangat penting. Oleh karena itu dalam sisi psikologis, dalam sisi jiwa, laki-laki dan perempuan itu disebut soulmate gitu, pasangan jiwa gitu kan. Karena saling membutuhkan gitu kan. Nah, inilah sebenarnya, jadi ketika Allah mensyariatkan hukum pernikahan, hukum rumah tangga, hakikatnya itu Allah ingin menyempurnakan penciptaan manusia, gitu kan? Ya, baik dari sisi tadi sisi eksistensi maupun dari sisi peran dan fungsi manusia, gitu kan? Nah ini salah satu hal yang sangat mendasar yang harus uh, kita tangkap gitu. Karena tadi sekali lagi wanita dan pria itu adalah soulmate, belahan jiwa, gitu kan? Nggak mungkin laki-laki itu hidup dan bisa menyempurnakan tugas dan perannya sebagai manusia tanpa pendampingan wanita. Sama juga, wanita tidak akan bisa hidup dan menyempurnakan tugas dan fungsinya tanpa kehadiran seorang laki-laki. Oleh karena itu, tidak bisa kita menolak hukum yang namanya hukum pernikahan, gitu kan. Nah, ini basic, gitu kan. Jadi Allah menciptakan, Allah menetapkan hukum pernikahan itu dalam rangka menyempurnakan eksistensi dan juga menyempurnakan peran dan fungsi manusia, peran dan misi dari penciptaan manusia, gitu kan. Kan sederhana, gitu kan. Kalau sebelah tadi menyempurnakan eksistensi manusia, tidak mungkin kita ini menciptakan masyarakat yang baik, masyarakat yang benar. Misalkan kita sudah melakukan dakwah, sebutlah kayak Nabi Nuh gitu ya, selama ratusan tahun dan masyarakat menolak, terus kita nggak punya peluang lain. Ada peluang lain dari siapa? Dari anak keturunan, gitu kan. Jadi anak turunan kita itu, anak-anak cucu kita itu sangat berperan penting di dalam membangun masyarakat yang baik. Kalau kita gagal berdakwah di tengah-tengah masyarakat, masih ada cadangan kedua, yaitu keturunan kita. Gitu. Jadi ini menjadi penting. Oleh karena itu, kalau kita menyadari tugas dan peran dan misi manusia, penciptaan manusia, kita itu akan bijak memilih pasangan hidup. Azwaj di dalam hidup itu kita akan bijak memilihnya. Karena apa? Tadi semuanya untuk menopang tugas-tugas kita, tugas-tugas manusia. Ketika diciptakan di dunia itu punya tugas dan misi apa. Bagi kita yang sadar ke sana, kita akan bijak memilih pasangan hidup. Akan memilih pasangan hidup yang bisa mendukung penyempurnaan tugas atau penyempurnaan eksistensi manusia. Gitu kan. Nah ini yang mendasar, gitu. Jadi nggak mungkin, gitu kan, kita menolak konsep pernikahan. Kita hidup dengan gaya barat, ngumpul laki-laki dengan laki-laki dalam hal orientasi seksual, perempuan dengan perempuan. Nah, ini akan memusnahkan spesies manusia, sekaligus tidak ada peluang menciptakan kebaikan dan kebenaran di tengah masyarakat, keteraturan di tengah masyarakat. Karena tadi, gitu, nggak ada tanggung jawab, nggak ada etika, bahkan mungkin dari sana banyak penyakit psikologis, penyakit sosial dan sebagainya. Gitu. Nah, ini berapa hal yang bisa kita pahami, gitu, sehingga mengapa manusia itu laki-laki dan perempuan dalam hal ini harus saling melengkapi, harus terikat di dalam satu ikatan yang disebut dengan ikatan nikah, gitu kan. Ya. Ini ya mudah-mudahan bisa ditangkap, gitu kan. Ya sebenarnya di satu sisi fungsinya sama, gitu kan. Dari sisi eksistensi tadi, Allah juga menciptakan pada binatang atau hewan, pada tanaman juga berpasangan-pasangan. Gitu. Sekalipun ada juga gitu kan hewan tingkat rendah atau tumbuhan tingkat rendah yang memang reproduksinya tidak harus berpasang-pasang, itu ada gitu. Tapi semakin tinggi organisasi makhluk hidup itu biasanya diciptakan justru berpasang-pasangan. Tapi poinnya adalah Allah menciptakan makhluk hidup yang lain, apakah hewan ataupun tumbuhan berpasangan-pasangan, itu juga dalam rangka melestarikan atau menjamin eksistensi dari makhluk itu sendiri, dari tanaman dan dari hewan itu sendiri. Manusia pun sama, gitu kan. Nah, tetapi manusia itu ada lebihnya,
Karena manusia punya tugas lebih, punya misi lebih dalam penciptaannya, maka misi dari pernikahan itu juga lebih sebenarnya. Karena tadi dari sisi psikologis itu, dari sisi kejiwaan manusia, laki-laki dan perempuan tidak bisa hidup sendiri-sendiri gitu dalam rangka menyempurnakan tujuan hidupnya gitu, atau dalam rangka menyempurnakan misi penciptaan. Ini menjadi sangat penting gitu ya. Nah, sebenarnya banyak sekali kalau bisa diungkap gitu ya. Yakinlah bahwa laki-laki yang punya sifat tadi logis gitu kan, kemudian cenderung kasar, cenderung tergesa-gesa dan sebagainya, dia membutuhkan pasangan yang berbeda sifatnya yang bisa melengkapi dirinya. Oleh karena itu, makanya di dalam ayat tadi salah satu natijah dari pernikahan itu adalah litas kunu ilaiha, supaya manusia itu mendapatkan ketentraman. Nah, ini nanti kita bisa lihat sakinah itu apa. Ya, karena tadi sakinah itu adalah dua sifat yang saling melengkapi dan itu menjadi sebuah ketentraman gitu kan. Bagaimanapun juga sifat-sifat logis, kasar, kuat itu nggak bisa bertahan gitu kan, tanpa pasangan yang lembut, kemudian lebih berperasaan, lebih halus ya, yang mendampingi hidupnya gitu kan. Jadi kalau disederhanakan begini, mungkin masing-masing kita, laki-laki dan perempuan, mungkin merasa bisa hidup. Memang betul, manusia perempuan dan laki-laki itu bisa hidup gitu ya tanpa pasangannya gitu kan. Tapi bisakah dia menyempurnakan misi dan visi penciptaan? Belum tentu gitu kan. Bahkan tidak bisa gitu kan. Jadi maksudnya begini, sekalipun kita merasa banyak harta atau bergelimang harta, bergelimang uang gitu kan, tetap kita tidak akan bisa menyempurnakan tugas penciptaan kita gitu. Gitu. Sebab apa? Jadi banyak hal dalam konteks tugas kita sebagai manusia hidup dalam hal ini adalah menegakkan agama. Tidak mungkin kita hidup sendiri. Contoh yang paling mudah. Kalau tadi misalkan kita gagal berdakwah, kita gagal menggiring masyarakat untuk taat patuh kepada Allah gitu kan. Tadi masih ada peluang kita untuk mendidik anak supaya taat kepada Allah, dan itu menjadi peluang untuk menciptakan masyarakat yang baik dan benar gitu kan. Tapi bayangkan, bisa tidak seorang bapak itu segala-galanya dikendalikan sendiri, dilakukan sendiri, misalkan dalam mengurus anak saja misalkan. Ya harus bekerja di kantor gitu kan, dengan pekerjaan dan tugas-tugas yang berat gitu kan. Kemudian harus mendidik anak gitu kan, yang memang anak itu supaya tumbuh menjadi anak dan manusia yang baik perlu sentuhan-sentuhan kelembutan, sementara bapaknya punya sifat tidak sabaran gitu kan, kasar dan sebagainya. Bagaimana kita bisa mencetak anak yang soleh kalau kita tidak punya pasangan gitu kan? Ya sekalipun tadi sekali lagi orang semuanya bisa hidup ya, tanpa laki-laki dan perempuan. Tapi yang paling penting adalah kita laki-laki dan perempuan itu tidak akan bisa menyempurnakan tugas kita sebagai manusia gitu kan, tanpa kita melakukan pernikahan, tanpa kita membutuhkan pasangan yang berbeda karakter, berbeda psikologis, berbeda kejiwaan, dan itu memang menjadi pelengkap. Nah, oleh karena itu tadi disebut soulmate gitu kan. Jadi belahan jiwa gitu kan. Nah, anak-anak sekalian, sekalipun hari ini sebagian besar kita belum dikarunia oleh Allah pasangan hidup, tapi tetap marilah kita sama-sama optimis. Karena Allah sendirilah yang menciptakan konsep munakahah, aturan pernikahan. Gitu. Jadi Allah lah yang menyediakan pasangan hidup kita. Oleh karena itu, ya di sisi lain, kalau kita ingin menyempurnakan peran kita sebagai manusia yang punya misi menegakkan agama, maka marilah sama-sama kita berharap, berdoa kepada Allah supaya kita diberi pasangan yang bisa mendukung penyempurnaan visi dan misi penyempurnaan manusia. Gitu. Itu mungkin hal yang mendasar ya, sekalipun hari ini kita belum kebayang siapa sih calon jodoh kita, ya itu rahasia Allah. Allah sudah menetapkan sejak 4 bulan kan gitu, ruh ditiupkan di dalam janin manusia dalam kandungan para ibu kan, gitu kan. Jadi nggak usah pesimis gitu kan ya. Tapi sekali lagi ini Uwa belum bicara tadi sakinah secara detail,
belum bicara mawadah, belum bicara rahmah gitu ya. Tapi sekali lagi, jadi pernikahan itu konsepnya Allah, aturannya Allah untuk menjamin keberlangsungan atau eksistensi manusia dan sekaligus untuk menyempurnakan visi dan misi penciptaan manusia. Gitu kan. Karena manusia, laki-laki dan perempuan itu diberi karakter yang berbeda, diberi fitrah yang berbeda, gitu kan, baik secara fisik maupun biologis dan juga spiritual atau batinnya atau rohaniah, gitu kan. Dan ini akan menjadi sempurna kalau disatukan, gitu kan. Nah, oleh karena itu, setidaknya mungkin walaupun materinya terlalu pendek, nanti kita bisa diskusi. Setidaknya kita punya kesadaran bahwa ya, pernikahan itu adalah aturan Allah dan memang punya peran, punya fungsi seperti tadi. Menyempurnakan eksistensi manusia, menyempurnakan misi penciptaan manusia. Jadi, setidaknya kalau kita ingin atau sudah waktunya masuk di dalam jenjang pernikahan, di dalam jenjang munakahah, marilah kita berpikir mencari pasangan hidup yang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah dengan adanya hukum atau ketentuan pernikahan tadi. Nah tadi, supaya manusia bisa sempurna, tadi salah satu kondisi yang terbangun di dalam rumah tangga itu ada sakinah, kemudian ada mawadah, dan ada rahmah. Jadi, kalau kita memilih pasangan hidup, nanti ditakdirkan Allah dekat-dekat memilih, pilihlah yang pasangan yang bisa menjadi jalan untuk menyempurnakan misi penciptaan kita sebagai manusia. Apa? Yaitu ibadah kepada Allah, yaitu mencari ridho Allah, yaitu li'i'la kalimatillah, yaitu iqomuddin, menegakkan aturan Allah. Gitu. Ada satu hadis ya yang ini ada beberapa hadis yang mungkin bisa dilihat nanti di internet. Yang salah satunya dari ini tafsir Al-Qurtubi, ada yang berbunyi begini hadisnya, man tazawwaju faqad istakmala nisfuddin, dan seterusnya. Jadi siapa yang menikah atau mencari pasangan berarti telah menyempurnakan setengah agamanya. Gitu. Hadis terusnya, karena itu bertakwalah kepada Allah untuk setengah yang kedua. Gitu kan. Kebayang ya? Jadi menikah itu, berumah tangga itu, dalam hadis ini disebut sebagai menyempurnakan setengah dari din. Gitu kan. Dia setengah lagi apa? Dengan cara apa? Dengan ketakwaan. Gitu kan. Nah ini menarik, nanti coba dipelajari. Apa maksudnya menyempurnakan setengah din? Gitu kan. Karena tadi, salah satunya adalah jadi kunci persoalan manusia, kunci persoalan masyarakat itu pertama bersumber dari perut, ya, perut atau mulut. Yang kedua sumbernya adalah dari kemaluan. Jadi kalau orang sudah menikah, sudah berumah tangga, sumber-sumber perkeliruan, sumber-sumber kejahatan dari kejahatan perut dan kejahatan mulut ini sudah tertanggulangi, gitu kan. Tinggal setengah lagi yang terkait dengan interaksi manusia, yaitu dengan cara meningkatkan ketakwaan. Nah, ini adalah posisi pernikahan di dalam hukum Islam, di dalam agama. Sangat luar biasa, karena dia menjadi tadi setengah bagi penyempurnaan din. Setengah lagi ditempuh melalui ketakwaan. Gitu kan. Jadi untuk anak-anak sekalian, jadi kita cinta kepada orang lain, berbeda jenis itu suatu hal yang wajar. Gitu kan. Suatu yang alamiah. Gitu kan. Tetapi sekali lagi, bahkan itu juga menjadi pintu kita untuk berbuat dosa dari kecenderungan kemaluan tadi. Oleh karena itu, kalau memang sudah waktunya, ada yang dekat, digiringlah, gitu kan. Teman dekat kita itu menuju ketaatan dan kepatuhan pada Allah, artinya serius, gitu dalam berumah tangga, dan serius tujuannya adalah untuk tadi menyempurnakan agama, menegakkan agama, gitu kan. Jadi jangan sembarangan ketemu orang, jangan sembarangan kenalan tanpa jelas tahu latar belakangnya seperti apa, pikirannya seperti apa, cita-citanya seperti apa. Sebab kalau terlalu mudah kita berkenalan kemudian memutuskan untuk masuk dalam jenjang pernikahan, itu nanti ketahuan sifat-sifat, ketahuan cita-citanya apa itu di belakang. Itu akan merugikan kita dan itu tidak akan menciptakan sakinah,
tidak akan menciptakan mawadah, tidak akan menciptakan rahmah, gitu kan. Oleh karena itu penting tadi sekali lagi, Allah menciptakan hukum nikah itu bagian dari untuk menyempurnakan tugas dan misi penciptaan kita. Gitu. Itulah kesadaran yang mendasar. Nanti kita pertemuan berikutnya insya Allah kita akan bahas itu apa makna dari sakinah, apa makna dari mawadah, apa makna dari rahmah, kan gitu. Ya, gitu mudah-mudahan sekalipun sekelumit ini menjadi pengantar terus ya untuk menambah wawasan kita bahwa nikah itu kasih sayang dari Allah dan nikah itu punya peran penting di dalam kehidupan manusia, baik sebagai individu maupun dalam masyarakat gitu kan. Itu saja, mungkin akan lebih dalam gitu kan kalau kita bisa diskusikan dan mudah-mudahan lebih masuk di dalam hati sanubari sehingga ini menjadi wawasan, menjadi pengetahuan, menjadi pemahaman yang melekat dalam sanubari kita dan menjadi panduan untuk melangkah dalam hal ini adalah mencari pasangan hidup. Tadi kan kata Wah kalau misalnya mencari pasangan itu harus tahu kayak gimana gitu. Pasangannya nggak asal kenalan, nggak asal memutuskan untuk menikah. Iya. Nah, proses kenalannya tuh yang baik seperti apa? Soalnya kan ada juga orang-orang yang judulnya ta'aruf gitu. Tapi perkenalannya cuma sebentar gitu. Jadi kayak belum tahu orangnya kayak gimana gitu. Nah, biar tahu harus kayak gimana. Baik. Baik, mudah-mudahan yang lain bisa menambahkan nanti ya. Jadi ta'aruf atau pengenalan itu kan supaya lebih paham ya siapa orang yang akan kita kenali tadi gitu kan, gitu. Atau sebelah calon pasangan gitu kan. Kita tuh supaya mendapatkan kepastian kan gitu ya. Kepastian apa maksudnya? Kepastian bahwa kita sama-sama bisa atau kita sama-sama punya tujuan dan cita-cita yang sama gitu kan. Atau kalau diturunkan lagi supaya kita yakin bahwa kita ini pasangan yang berbeda nih bisa menciptakan keluarga yang sakinah, mawadah dan rahmah kan gitu. Orang yang sama-sama ingin menyempurnakan tugas hidup kita, tugas atau misi penciptaan kita, yaitu tadi ibadah kepada Allah, kemudian sama-sama berkenan, mau sama-sama menegakkan agama Allah. Makanya tadi disebut tadi setengah dari penyempurnaan agama. Itu hadis Rasulullah dan itu banyak. Jadi intinya adalah kepastian kan, kepastian bahwa kita tahu siapa dia kan gitu. Jadi memang ini banyak cara gitu ya. Yang pertama, kalau kita itu hidup di lingkungan yang sudah pasti, artinya orang-orang itu laki-laki dan perempuan itu dibina di dalam lingkungan yang sama, itu kan insya Allah sudah pasti gitu ya, terarah dia tujuan hidupnya, orientasi hidupnya, cita-citanya, kan gitu ya, sudah pasti karena dia dibina di lingkungan yang seperti itu. Jadi waktu itu menjadi relatif gitu, bisa sebentar, bisa singkat, kenalannya maksudnya gitu kan. Karena dia di dalam lingkungan. Jadi mungkin ada penjaminnya orang tua kita gitu ya, orang tua kita bisa atau guru kita bisa juga ya. Jadi orang tua kita sudah tahu nih itu dibina oleh siapa, itu jadi jaminan bahwa yang bersangkutan itu insya Allah punya tujuan dan cita-cita yang sama sehingga kita bisa membangun rumah tangga yang sama. Nah yang kedua, kalau memang tidak dibina dalam lingkungan yang seperti itu, ya itu kayaknya perlu cukup waktu gitu, nggak sebentar itu gitu, karena perlu eksplorasi lebih dalam gitu ya supaya kita betul-betul kenal. Karena kalau singkat itu kadang-kadang orang hanya mengenalkan dirinya melalui lisan gitu, padahal tindakan perilakunya belum tentu sama gitu kan. Jadi memang tidak bijak kalau kita itu sebut ta'aruf itu terutama untuk yang sama sekali belum kenal dan tidak dalam lingkungan pembinaan yang kita mengerti atau kita kenali gitu ya. Terus kita hanya menyempatkan waktu hanya sebentar, itu tidak bijak. Kemungkinan besar, tidak semuanya salah ya, kemungkinan besar akan banyak perbedaan. Dalam hal ini adalah tujuan hidupnya, gitu kan. Oleh karena itu perlu hati-hati. Makanya tadi ngobrol tuh perlu panjang gitu. Bahkan kalau perlu
ya nengok di keluarganya supaya paham situasi kondisi keluarganya seperti apa, supaya kita yakin benar nggak dia bisa diajak sama-sama tadi membangun rumah tangga yang tujuannya adalah menyempurnakan misi penciptaan kita, yaitu menegakkan agama gitu kan. Ini penting gitu kan. Atau mungkin ya perlu informasi dari pihak kedua, kita mencari teman atau mencari saudara yang lain yang memang tahu betul latar belakang orang yang ta'aruf lah dengan kita gitu kan. Jadi intinya adalah kepastian. Jadi kalau kita nggak pasti dia betul-betul punya tujuan yang sama, hindarilah, karena itu nanti menyesalnya di belakang gitu. Nah, apalagi kalau kita sudah tahu cara hidupnya, gaya hidup, nah itu ya kita lebih mudah memutuskan gitu. Tapi kebanyakan kan kalau namanya baru ya banyak yang masih belum terungkap lah kira-kira gitu. Gitu kalau menurut Wak Karima. Itu saja yang Wak bisa sampaikan. Kalau begitu mudah-mudahan sekalipun hanya sedikit menyentuh dari surat Rum ayat 21 tadi, memberikan bekal untuk kita semua gitu ya. Nanti insya Allah kalau ada waktu kita tambah lagi. Kalau ada kekurangan mohon maaf ya. Mudah-mudahan Allah mengampuni. Wa akhir saja billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.